Soekarno sudah uzur. Presiden seumur hidup ini pada akhirnya akan menemui proses alamiahnya untuk diganti. Suksesi kepemimpinan nasionalnya adalah keniscayaan hanya soal waktu. Siapa yang akan mengganti posisi Soekarno? Ada dua kekuatan besar yang berseteru. Dua kekuatan itu adalah ABRI dan PKI. ABRI, terutama Angkatan Darat, tak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Sementara PKI dalam posisinya yang dekat dengan Soekarno menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. Iya, namanya juga PKI, singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Kedua kekuatan ini saling bersih tegang. Yang satu anti komunis, satunya lagi berupaya keras untuk menjadikan Indonesia negara komunis. Kondisi Presiden Soekarno yang sering sakit-sakitan setelah 20 tahun memimpin negara membuat kedua kubu ini makin bersih tegang, saling intip, saling baca dan saling curiga, hingga akhirnya terjadilah pembantaian para jenderal Angkatan Darat. Siapa pelakunya? Dalam sidang Mahkamah Militer, pelakunya adalah pasukan Cakrabirawa yang notabene adalah pasukan pengawal presiden di bawah komando Kolonel Latif dan Letkol Untung. Para jenderal diculik dan dibunuh. Ini adalah fakta. Pelakunya adalah pasukan pengawal presiden. Apakah Presiden Soekarno terlibat? Terjadi pro kontra. Sebab semua jawaban berupa asumsi dan spekulasi yang menimbulkan analisis berbeda dari masing-masing pihak. Pasca penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat tersebut, Soeharto tampil dengan modal surat Presiden Soekarno untuk mengendalikan situasi. Soeharto pun membubarkan PKI. Pembubaran PKI oleh Soeharto adalah fakta. Mereka yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat tersebut kemudian diadili. Peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat telah memicu kemarahan rakyat, terutama umat Islam yang selama itu juga berseteru dengan PKI, seperti Masyumi, HMI, PII, NU dan sejumlah ormas Islam lainnya mendukung pembubaran PKI. Sampai saat ini sejarah membuktikan bahwa Soeharto lah yang membubarkan PKI. Soeharto lah yang membuat PKI kehilangan legitimasi dan eksistensi di Indonesia. Soeharto lah yang menutup harapan PKI menjadikan negara ini berideologi komunis. Soeharto lah yang membuat PKI tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan pemberontakan kembali setelah pemberontakan 1948 dan 1965. Ini fakta yang tak terbantahkan. Tanpa sikap tegas Soeharto yang mengambil langkah berani untuk membubarkan PKI, ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Pertama, akan terus terjadi ketegangan dan perseteruan sosial politik antara PKI dengan Angkatan Darat dan umat Islam. Kemudian yang kedua, Indonesia telah menjadi negara komunis, mengingat PKI telah menjadi partai yang besar. Ciri khas komunis itu revolusi atau pemberontakan dan anti agama, anti kapitalisme, karena lahirnya komunis merupakan antitesa kapitalisme. Kalau ada kelahiran komunis kok tidak melakukan revolusi dan pro agama, berarti itu komunis KW. Peran Soeharto sebagai jenderal Angkatan Darat yang membubarkan PKI menjadi sejarah legendaris di Indonesia, terutama ketika Soeharto menjadi presiden. PKI semakin tidak bisa bernafas di bumi Indonesia ini. Belakangan, ada tuduhan bahwa Soeharto terlibat dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut. Lagi-lagi, ini tuduhan yang berbasis asumsi dan spekulasi. Sama dengan pertanyaan di awal, apakah Soekarno terlibat? Pertanyaan selanjutnya, apakah Soeharto terlibat? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bersifat asumsi dan spekulasi. Akhirnya, bergantung siapa yang menjawab, dari kubu mana dia berpihak. Sejarah itu mesti berbasis fakta, bukan asumsi dan spekulasi. Bisa ngalor ngidul seperti itu, akhirnya muncul para penafsir dan analisis liar yang boleh jadi akan semakin ngawur. Sebagaimana perseteruan antara PKI dan jenderal Angkatan Darat itu, menurut PKI, ada Dewan Jenderal atau Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Sementara para jenderal Angkatan Darat menuduh PKI yang akan mengambil alih kekuasaan Soekarno. Akan tetapi, semua ini hanya sebatas tuduhan dan tidak memiliki faktanya, tepatnya perang opini. Fakta yang tercatat sejarah adalah bahwa sejumlah jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Kemudian PKI dibubarkan, dan yang membubarkan adalah Soeharto, dan PKI pun tamat. Ini poin yang telah ditulis oleh sejarah. Selebihnya
adalah asumsi dan spekulasi. Sayangnya, sejarah tentang G30 SPKI tak lagi ada di pelajaran anak-anak sekolah. Kita patut khawatir jika anak-anak bangsa ini kelak tidak tahu sejarah bangsanya sendiri.